Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, kita akan lanjutkan lagi soal prediksi dan latihan KSM Fisika untuk jenjang MA atau Madrasah Aliyah ya. Kita lihat soalnya. Pada sebuah masjid terdapat 38 orang yang sedang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Seorang jamaah mengucapkan amin setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah dan memiliki intensitas bunyi 72 desibel. Jika seluruh jamaah mengucapkan amin secara bersama-sama, maka taraf intensitas bunyi yang dihasilkan menjadi titik-titik. Asumsikan suara setiap jamaah sama kerasnya. Oke ya, jadi di sini soalnya berkaitan dengan taraf intensitas bunyi ya. Jadi kita perlu tahu dulu persamaan untuk taraf intensitas bunyi. Jika kita mempunyai satu sumber bunyi, maka persamaannya adalah nih TI itu taraf intensitas ya. Itu 10 dikalikan log I dibagi dengan I0, di mana I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran manusia. Itu suatu tetapan yang nilainya sama dengan 10 pangkat min 12 ya, watt per meter kuadrat. Ini adalah I0, intensitas ambang pendengaran. Kemudian, itu taraf intensitas kalau sumber bunyinya cuma satu. Lalu bagaimana kalau kita mempunyai sumber bunyi yang lebih dari satu? Maka kita bisa menggunakan persamaan ini, TI untuk N sumber bunyi ya. N di sini maksudnya sumber bunyinya ada sebanyak N. Misalkan di sini ada 38. Nanti N-nya kita ganti 38. Itu persamaannya adalah 10 dikalikan log N kemudian ditambah dengan TI untuk satu sumber bunyi. Ini persamaan yang kedua yang bisa kita pakai ya. Nah, di sini yang diminta soal ini adalah jika seluruh jamaah mengucapkan amin secara bersama-sama, maka taraf intensitasnya akan menjadi berapa? Jadi kan kita akan mencari taraf intensitas untuk 38 jamaah. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Karena yang diminta untuk 38 jamaah. Berarti kita pakai taraf intensitas ya, taraf ya. Taraf intensitas untuk 38 jamaah itu berarti sama dengan 10 dikalikan log 38 ditambah satu orang itu punya taraf intensitas 72. Berarti ditambah aja langsung 72 ya, satuannya desibel. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kita tidak tahu berapa nilai log 38 ya. Ini agak susah kalau tidak menggunakan kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator, kita tinggal masukkan aja. Jadi kalau kita hitung di kalkulator, log 38 itu nilainya 1,5797 ya, atau kita bulatkan 1,58 ya. Ini adalah nilai dari log 38. Caranya tahu di mana? Silakan buka aja kalkulator ya. Ditambah dengan 72. Nah, 10 dikalikan 1,58 itu kan 15,8 ditambah dengan 72. 15,8 ditambah 72 berarti hasilnya adalah 87,8 ya. Jadi ini 87,8 desibel. Nah, jadi kalau ada 38 orang, taraf intensitas yang terjadi adalah 87,8 desibel. Jawabannya adalah opsi yang B ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Pak Rahmat memanfaatkan kaca dengan indeks bias 1,55 untuk jendela rumahnya. Jika kaca tersebut memiliki ketebalan 0,6, maka waktu yang diperlukan sinar matahari saat melintasi kaca adalah titik-titik. Oke, jadi ini kaitan soal ini adalah dengan peristiwa pembiasan cahaya ya. Jadi pembiasan itu peristiwa perubahan kecepatan cahaya karena melewati medium yang berbeda. Jadi seperti ini pembiasan cahaya. Oke, jadi misalnya kita punya kaca ya. Kita gambar kacanya seperti ini. Ini adalah kaca yang kita perbesar gitu. Kemudian tebal dari kaca ini adalah 0,6 cm. Ini tebalnya 0,6 cm. 0,6 cm. Lalu ada cahaya yang masuk dari sisi yang sebelah kiri. Misalnya ada cahaya masuk ke sini. Kemudian nanti cahayanya akan melewati kaca ini. Ya, kaca ini kemudian akan keluar lagi. Nah, pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan dia untuk melewati kaca ini. Misalkan ini adalah T. Nah, artinya kita harus mencari kecepatan cahaya pada saat dia ada di dalam kaca. Ini misalkan V ya. Kecepatan cahaya di udara, ya karena di luar kaca kan pasti udara kan, itu nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi di video bagian yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa cahaya di ruang hampa atau di udara kita bisa asumsikan sama dengan ruang hampa. Kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini adalah kecepatan di
udara atau di medium pertama. Kita sebut saja V1. Yang di sini adalah V2 ya, medium kedua, di mana mediumnya adalah kaca. Nah, lalu bagaimana cara mencari kecepatan di medium kaca? Maka kita akan menggunakan persamaan hukum Snellius ya, yang menyatakan hubungan antara indeks bias dengan kecepatan. Persamaannya bisa kita gunakan seperti ini, N1 per N2 itu sama dengan V2 per V1. Nah, N1 itu adalah cahaya berasal, karena dia berasal dari udara mau masuk ke kaca. Jadi N1-nya adalah N udara, dibagi dengan N2-nya adalah N kaca, maka akan sama dengan V2-nya adalah kecepatan di kaca, jadi V2 di sini, V1-nya kecepatan di udara yaitu C ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan. Untuk N udara sendiri itu tidak perlu diketahui, kita harus tahu bahwa nilainya adalah 1. Jadi N udara itu nilainya 1 dibagi dengan indeks bias kacanya 1,55. N kaca itu 1,55 ya. Jadi indeks bias itu simbolnya kita gunakan huruf N di sini. Kemudian V2-nya akan kita cari, C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ini 3 kali 10 pangkat 8. Atau kita bisa dapatkan nilai V2-nya, di V2-nya sama dengan kali silang ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1,55 meter per second. Nah, kita biarkan dulu, nggak perlu dihitung karena belum selesai untuk pengerjaan soalnya ya. Lalu kita akan mencari nilai dari waktu yang diperlukan cahaya selama lewat di kaca ini. Caranya dengan menggunakan persamaan gerak biasa ya, persamaan GLB. Jadi yang kedua, kita mencari waktunya dengan S itu sama dengan V dikali dengan waktu. Berarti waktu itu sama dengan S dibagi kecepatannya. S-nya adalah 0,6 cm, kita ubah ke dalam meter. Jadi 0,6 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau 6 kali 10 pangkat min 3 ya, sama ya. Jadi ini satuannya meter, 0,6 kali 10 pangkat min 2 atau 6 kali 10 pangkat min 3 itu sama aja. 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi kecepatannya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1,55. Berarti 1,55-nya bisa naik ke atas, 6 sama 3-nya bisa kita coret, dapat 2 kan di sini. Nah, berarti kita dapat 1,55-nya naik. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 1,55 dibagi dengan 10 ya, 10 pangkat 8. Berarti kita dapat 2 dikali 1,55 itu berarti 3,10 ya. Jadi ini 3,10 dikali 10-nya pangkat. Ini ada pangkat min 3. Ini ada pangkat 8. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Min 3, min 8. Jadi minus 11 sekon ya. Jadi kita dapat jawabannya. Waktu yang diperlukan cahaya untuk melewati kaca adalah 3 kali 10 pangkat min 11 sekon. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, itu pembahasan soal yang kedua. Oke ya, seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.